Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam video ini saya akan membahas materi tentang ayo menundukkan nafsu syahwat dan godlok. Untuk pembahasannya lebih lanjut, yuk simak penjelasannya serta videonya berikut ini. Yang pertama, memahami nafsu syahwat. A. Pengertian nafsu syahwat. Secara istilah, nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Syahwat secara lugawi artinya menyukai atau menyenangi, yaitu kecintaan terhadap sesuatu sehingga kecintaan itu menguasai hatinya. Kecintaan itu sering menyeret seseorang untuk melanggar hukum Allah Azza wa Jalla dengan tujuan untuk mendapatkan yang lezat-lezat. Adapun secara istilah syariat, nafsu syahwat adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga keluar dari batas syariat. Maka hakikat syahwat atau keinginan nafsu adalah kecenderungan kepada sesuatu yang sesuai dengan tabiatnya dan menjauhi sesuatu yang tidak disukai dan dicintai. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa syaitan menggoda manusia di dunia ini melalui berbagai cara, dan yang paling berbahaya ialah harta, wanita, dan tahta atau kekuasaan. Setan telah memasang perangkap godaannya. Tidak sedikit manusia yang hancur dan rusak kehidupannya karena mencari kesenangan dunia semata. Dalam ajaran Islam, nafsu itu bukan untuk dibunuh, melainkan untuk dijaga dan dikawal. Tetapi Rasulullah SAW sangat menekankan tentang adanya jihad yang batin, maknawi atau jihad melawan hawa nafsu. Ketika balik dari satu peperangan yang dahsyat melawan kaum musyrikin, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, kita baru kembali dari satu peperangan yang kecil dan memasuki peperangan yang lebih besar. Sahabat terkejut dan bertanya, peperangan apakah itu wahai Rasulullah? Baginda berkata, peperangan melawan hawa nafsu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Rasulullah mengajak kita untuk meninggalkan satu peperangan, satu perjuangan atau satu jihad yang kecil untuk dilatih melakukan satu perjuangan atau jihad yang besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. B. Bahaya menuruti hawa nafsu. Ada beberapa bahaya hawa nafsu, yaitu yang pertama, mendatangkan kesusahan dan kesempitan. Yang kedua, mengakibatkan rusaknya lingkungan alam karena nafsu mengeksploitasi alam yang berlebih-lebihan. Yang ketiga, melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan fisik seperti pembunuhan dan penganiayaan. Sebagai dampak menuruti syahwat harta. Yang keempat, lahirnya para pejabat dan pemimpin yang zalim, otoriter, bahkan diktator. C. Cara menundukkan nafsu syahwat. Walaupun memenuhi kebutuhan hidup yang disukainya itu diperbolehkan, namun bukan berarti seorang mukmin dibolehkan selalu menuruti hawa nafsunya. Bahkan dia harus mengendalikannya, termasuk menahan syahwat perut, yang kemudian timbul syahwat kemaluan dan rakus harta benda. Maka wajib bagi kita berusaha untuk menundukkan nafsu itu demi keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat dengan jalan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerapi diri dengan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, dengan mujahadah.
Mujahadah berasal dari kata al-jihad, yaitu berusaha dengan segala kesungguhan, kekuatan, dan kesanggupan pada jalan yang diyakini benar. Mujahadah artinya berusaha untuk melawan dan menundukkan kehendak hawa nafsu. Rasulullah bersabda, seorang mujahid yaitu seorang yang berjihad, yaitu dia yang melawan hawa nafsunya karena Allah. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Hikmah menundukkan nafsu syahwat. Ada beberapa hikmah menundukkan nafsu syahwat, yaitu yang pertama, menjadi motivasi untuk berbuat baik, beribadah, dan meraih kesuksesan. Yang kedua, hidup lebih terarah dan terkontrol, selamat dan bahagia dunia akhirat. Yang ketiga, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, disukai banyak orang. Yang kedua, memahami nafsu amarah atau nafsu ghadab. A. Pengertian marah atau ghadab. Marah dalam pengertian ghadab artinya merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Marah adalah sifat alamiah yang ada pada manusia. Namun di antara mereka ada yang bisa mengendalikannya, ada juga yang tidak bisa. Maka itulah Islam mengajarkan untuk bisa mengendalikan marah. Nafsu amarah selalu mendorong diri manusia untuk melahirkan perbuatan, sikap, dan tindakan kejahatan atau syahwat hewani dan kesenangan kepada kejahatan. Kecenderungan itu begitu kuat sehingga banyak orang dibuat tak berdaya, kecuali sedikit orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Bahaya marah atau ghadab. Marah akan mengakibatkan bahaya besar baik bagi pelakunya maupun orang lain. Berikut bahaya marah. Yang pertama, bagi diri sendiri akan mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi sehingga membuka peluang terkena serangan jantung, cepat tua, gangguan tidur, gangguan pernapasan, sakit kepala, stroke, dan depresi. Yang kedua, bagi orang lain dan lingkungan, keputusan dan tindakan orang marah cenderung menambah masalah bukan menyelesaikan masalah, menimbulkan kerusakan hubungan dengan teman, dapat merusak keharmonisan keluarga, bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan, bisa mengakibatkan pembunuhan. Cara menundukkan marah atau ghadab. Sebagaimana diketahui bahwa obat atas setiap penyakit seperti virus-virus dan faktor penyebab timbulnya penyakit itu harus dapat dihilangkan. Karena itulah untuk bisa mengobati marah, kita juga harus tahu sebab-sebabnya. Sebab-sebab marah antara lain karena tidak kuat menahan nafsu, sombong, ujub, banyak melakukan senda gurau, perbuatan yang sia-sia, melecehkan orang lain, menghina, berdebat, bertengkar, berkhianat, serta cinta kepada harta dan kedudukan. Oleh karena itu, kita perlu cara-cara untuk bisa menundukkan nafsu amarah. Cara-caranya yaitu yang pertama dengan riyadhah, yang kedua mujahadah, dan yang ketiga menahan hawa nafsu. D. Hikmah menghindari marah. Tak tanggung-tanggung Allah menjanjikan surga bagi mereka yang menahan amarah dan memaafkan. Mereka akan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesama manusia dan juga malaikatnya, mendatangkan kebaikan, ditempatkan di surga. Selain itu, orang yang bisa menahan marah akan mempermudah urusan dan memperlancar rezeki. Demikianlah pembahasan materi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.